boleh berkumpul di sini, kita boleh bersyukur karena kita selalu diberi kesehatan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa di rumah. Berdoa selesai. Apakah hari ini semua sekolah? Semua hadir. Semua hadir, gitu kan ya? Berarti semuanya sehat. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan layanan klasikal. Apa itu layanan klasikal? Layanan klasikal adalah satu layanan dasar bimbingan yang dirancangkan untuk konselor atau guru BK untuk bisa bertatap muka langsung dengan anak-anakku sekalian di kelas. Itu dinamakan dengan layanan klasikal. Oke, sekarang tema hari ini atau topik materi kita hari ini adalah tips menumbuhkan minat baca. Apa tadi? Tips menumbuhkan minat baca. Oke, siapa di sini yang suka membaca? Angkat tangannya. Oke, semuanya ya. Sekarang dalam hal ini, dalam materi ini, Ibu akan memberikan bahwa materi ini memiliki 3 tujuan. Apa tadi? 3 tujuan. Pertama adalah 1. Mampu atau peserta didik mampu membangun minat baca. Kemudian yang kedua adalah membiasakan diri untuk membaca. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengembangkan minat baca menjadi hobi yang menyenangkan. Oke, anak-anak, Ibu mau bercerita. Ada 4 tokoh yang ada di Indonesia. Mungkin kamu sudah kenal dengan tokoh-tokoh ini. Nanti kamu tebak ya, mengapa Ibu memberikan ada 4 contoh ini? Karena tokoh-tokoh ini adalah tokoh terkenal Indonesia yang gemar sekali membaca. Yang pertama, ini adalah siapa? Siapa yang tahu Insinyur Soekarno? Siapa nak? Presiden pertama Indonesia. Bagus, tepuk tangan dulu dong. Oke, yang kedua. Siapakah ini? Ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Adakah yang tahu siapa ini? Biasanya dia dijuluki Bapak Koperasi. Adakah yang tahu siapa tokoh ini? Muhammad Hatta. Dia adalah wakil presiden yang pertama. Oke. Kemudian berikutnya, ini adalah sosok seorang perempuan yang pasti kamu tahu. Siapakah namanya ini? Ini adalah Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh perempuan yang mengangkat emansipasi wanita. Kenapa? Karena zaman dulu R.A. Kartini ini kan dipungut, ya dipingit ya nak ya, dipingit sehingga nggak bisa kemana-mana nak, tidak seperti zaman sekarang. Makanya supaya wawasannya luas, dia memiliki kemampuan yang besar, akhirnya dia sangat menyukai yang namanya membaca. Nah, itu dia. Kemudian, adakah yang tahu siapakah ini? Ini adalah B.J. Habibie. Beliau ini adalah presiden ketiga. Presiden ini terkenal dengan cerdas, berwawasan luas. Selain juga wakil presiden, dia juga pernah menduduki menteri teknologi ya, riset dan teknologi. Siapa yang tidak mengenal bahwa dia pernah merancang pesawat ya, namanya pesawat Gatot Kaca. Nah, nanti kamu browsing ya nak ya, itulah. Jadi anak-anak sudah
ada 4 tokoh tadi ya. Ini adalah tokoh-tokoh yang memang gemar sekali membaca. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita mau merenggangkan otot-otot kita bergerak dulu ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Semuanya berdiri, kita fast breathing dulu. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Siap, Bu. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke. Hari ini kita memulai pelajaran kita. Yang pertama adalah Ibu akan memutar sebuah video. Sebuah video. Bentar ya. Sebuah video. Nah, jadi kamu akan mengamati video itu dan kamu membuat resumenya atau apa yang mau perlu kamu tanyakan, boleh tanya ke Ibu ya. Kamu perhatikan ya. Oke, selamat menyaksikan. Selamat siang sahabat pustaka, literasi siang kembali hadir bersama saya. Mengutip informasi dari membacacepat.com, berikut ini kami sampaikan tips dari Najwa Shihab bagaimana untuk menumbuhkan atau meningkatkan minat baca yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama adalah mulai membiasakan diri untuk membaca. Kebiasaan membaca dapat dimulai dari sesuatu yang kecil. Mulai membiasakan diri untuk membaca setiap hari adalah salah satunya. Oke, itu tadi videonya sangat jelas ya. Ibu mau persilakan bagi siapa yang mau bertanya terutama tentang video tadi, silakan. Kalau ada yang bertanya, ada yang mau bertanya tentang video tadi? Oh iya, ayo Nak, silakan. Mau tanya apa? Tadi sudah jelas ya videonya ya. Tentang apa tadi Pak? Tentang tips menumbuhkan minat baca dari Duta Baca ya. Dari siapa tadi namanya? Najwa Shihab. Siapa yang tidak kenal Najwa Shihab ya? Oke Nak, anak mau bertanya apa? Bu, bagaimana caranya supaya bisa membaca dengan lancar dan bagus? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya bisa membaca baik dan benar dan bagus gitu ya. Oke, seperti tips yang disampaikan di dalam video tadi, dengan cukup satu judul buku yang kamu sukai, maka kamu akan penasaran dong isi di dalamnya, maka kamu akan membaca isinya. Yang kedua, kamu harus melakukan target. Misalnya kamu memilih satu buku yang kamu sukai ya, entah itu novel, entah itu cerpen ya, entah itu buku yang kamu sukai apa saja. Jika kamu sudah memilih, kamu buatkan target. Untuk bab pertama hari ini udah selesai gitu ya. Terus yang selanjutnya bab kedua lanjut lagi. Mungkin seperti itu kira-kira Nak ya. Kemudian kalau kita membaca otomatis dong Nak, kalau ada gadget kita yang bunyi atau HP-nya bunyi kan jadi terganggu. Jadi seperti tips-tips tadi, kalau bisa HP-nya geser sedikit ya, jadi lebih fokus. Dan kalau mau membaca, kamu juga bisa meluangkan waktu pada saat-saat yang waktu yang lenggang. Misalnya
saat kamu bersantai atau saat sebelum tidur bisa baca-baca ya. Siapa di sini yang suka baca novel? Wah, suka ya? Oke, siapa di sini yang suka baca cerpen? Oke, nah, jadi pada saat kamu membaca, secara tidak langsung, kamu juga kalau membaca pelajaran, pasti kamu juga akan membacanya dengan baik. Karena kalau orang sudah membiasakan atau membangun dalam dirinya untuk membaca dan membiasakan dirinya untuk membaca, maka akan mengembangkan membaca itu akan menjadi sebuah hobi. Oke, itu ya Nak ya. Oke, selanjutnya kita harus tahu apa yang disebut dengan membaca. Coba lihat ya. Apa yang disebut membaca? Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks. Bisa juga kita membacanya dengan bersuara, ya kan? Bisa juga kita membacanya dalam hati, karena semua orang untuk membaca itu masing-masing tipe masing-masing ya. Ada yang senang membaca dengan suara yang keras, ada juga yang hanya bersuara dalam hati. Kemudian membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai. Imajinasi maksudnya apa? Misalnya kamu membaca tentang kamu berada di gunung, imajinasimu sudah sampai sana, nak? Ya kan, kamu sudah membayangkan, benar nggak sih? Ya. Oke. Selanjutnya, apa manfaat membaca? Kita sudah tahu tadi tips membaca. Sudah disampaikan di video juga tadi ya. Kemudian kita harus tahu dong, ada banyak manfaat dalam membaca. Manfaat membaca yang biasa kita dapatkan selain mencerdaskan otak, di antaranya adalah satu, apa itu nak? Menambah wawasan dan pengetahuan. Setiap orang yang membaca, dia akan mengetahui banyak hal, ya kan? Dan yang kedua, dapat menambah kosakata. Orang yang rajin membaca, banyak kosakata yang baru dia dapatkan. Jadi kosakata, hal-hal baru itu bisa kita dapatkan, menambah kosakata kita. Kemudian yang ketiga, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa. Pada saat kamu membaca, kamu diajak untuk berpikir, ya. Misalnya buku pelajaranmu tentang manajemen ya, kamu baca, kamu pasti berpikir, oh ini ya, terus kamu menganalisanya. Selanjutnya, yang berikutnya, melatih untuk dapat menulis dengan baik. Ternyata membaca juga melatih kita untuk kita menulisnya, ya kan? Menulis, ya. Selanjutnya, yang berikut, dapat memperluas pemikiran seseorang. Oke, jelas ya. Setiap orang yang membaca, dia memiliki pengetahuan yang luas, dia menambah kosakata dalam berbahasa, dia melatih keterampilan untuk berpikir, dia juga melatih keterampilannya untuk menulis dan juga memperluas pemikirannya. Ya, oke, paham ya? Itu manfaat dan tips dari membaca tadi ya. Ada dua hal ya. Tips menumbuhkan minat baca, apa pengertian bacaan tadi, membaca, kemudian juga ada manfaatnya. Oke, selanjutnya. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk memilih buku yang kalian sukai. Jadi ada di sebelah Ibu ini ada berbagai macam buku yang Ibu sediakan. Nanti kita akan membuat kelompok. Ibu tanya dulu, siapa di sini yang belajar? Kalau belajar itu
cukup hanya dengan melihat udah paham aja. Saya Bu. Oh iya, di sebelah sini ya. Nanti kelompok ini gaya belajar visual ya nanti ya, kelompok visual ya. Oke. Kemudian yang kedua, siapa di sini yang gaya belajarnya cukup dengan mendengar saja udah paham aja gitu? Siapa di sini? Saya Bu. Oke, nanti di sini kelompok auditori ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memiliki gaya belajar kinestetik. Artinya biasanya ciri-cirinya anak yang nggak bisa diam gitu ya. Dia harus ada yang bergeraknya. Nah, siapa di sini? Oke, sebelah sini ya. Oke, langsung. Ini ada bukunya sudah Ibu siapkan. Silakan kamu pilih buku yang kamu sukai. Silakan untuk yang visual dulu. Silakan mau cari yang mana bukunya lah. Oh, ada ini ya? Ada di laptop. Oke, ada di laptop ya. Kita mau Ibu sudah menyiapkan untuk video. Yang auditori silakan. Auditori. Dan yang kinestetik juga kan? Yang kinestetik juga, ayo silakan. Kalau sudah, silakan buat kelompoknya, kursinya diputar ke belakang. Ya, silakan. Iya. Silakan dipersiapkan buku dan pulpennya. Silakan disiapkan buku dengan pulpennya. Yang untuk auditori dan kinestetik, hari dulu ya. Untuk auditori dan kinestetik, buku sudah kamu pilih? Sudah dipilih? Buku yang sudah yang disukai ya. Kalau sudah, tugas kalian adalah kalian membacanya, belajar membaca cepat, kemudian kalian membuat resumenya. Resumenya kamu ambil hal-hal terpenting saja nak ya, yang pokoknya saja. Tulis di bukunya. Nanti tugas kalian adalah mempresentasikan hasil bacaan tadi ya ke depan. Oke ya? Bisa? Bisa. Oke, sudah siap? Siap. Oke, yang untuk visual. Ibu sudah menyiapkan tadi ya, sudah menyiapkan video. Ya, ini Ibu akan mempersiapkan sebuah video yang dimana nanti kamu bisa mengamati ini tentang apa. Nanti kamu tulis ya, nanti kalian presentasikan ke depan. Bisa? Bisa. Jadi hasil yang ada di video ini yang kamu tonton, kamu buat pokoknya ya, itu tentang apa. Oke, silakan anak-anak kerjakan. Oke. Jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanya. Silakan ditanya. Kalau ada yang kurang mengerti, cukup meresum hal-hal yang pokok saja, ya. Hal-hal yang pokok saja. Ya. Oke, kelompok siapa yang sudah selesai? Ayo, silakan. Kelompok sini sudah siap? Tugasnya adalah mempresentasikan ke depan hasil pengamatan videonya tadi. Bagaimana? Siap ya? Oke, silakan yang untuk visual. Silakan. Ayo, maju sini. Oke. Ketik. Bisa siap ya? Oke. Yang lain kalau sudah selesai bisa lihat ke depan, memperhatikan ke depan. Sambil Baiklah menjaga. teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari kelompok visual. Dari video tadi ya? Pengamatan dari video tadi ya. Jadi perkenalkan, nama saya Kristianto. Nama saya Sebastian Suara. Saya Purwati. Nama saya Sasa. Oke. Baiklah, kami akan mempresentasikan. Silakan. Apa hasil pengamatan di video tadi?
Kami mengamati tentang masakan khas daerah yang terdapat di 34 provinsi. Wow, banyak sekali. Tetapi Hanya sebagian saja yang kami ambil, yang kami amati. Oke, silakan Nak. Yang pertama ada mie Aceh yang berasal dari provinsi Aceh. Mie Aceh dari provinsi Aceh. Pernah tahu nggak tentang mie Aceh? Pernah merasa? Pernah? Belum. Siapa yang pernah? Nanti harus coba ya. Ada mie Aceh memang. Pedas rasanya. Oke, yang kedua. Yang kedua ada bingka Ambon yang berasal dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Oke, selanjutnya. Yang ketiga ada rendang yang berasal dari Sumatera Barat. Rendang. Tahu nggak rendang? Tahu. Siapa yang tidak pernah makan rendangnya? Enak sekali itu ya. Ya, itu dari provinsi mana, Nak? Sumatera Barat. Ada. Tepuk tangan dulu untuk terima kasih Nak hari ini. Silakan duduk kembali. Yang kelompok apa lagi yang sudah selesai? Auditori. Ayo silakan. Boleh dibalikan sini kursinya Nak? Oke. Ini kelompok dari auditori. Tadi tugas yang Ibu kasih itu memilih buku yang dia sukai dan meresumnya Nak. Dan sekarang mempresentasikan. Silakan dari sebelah sini dulu. Silakan. Kamu baca tentang apa ini? Saya membaca buku tentang bahan-bahan kimia di sekitar kita. Bahan-bahan kimia di sekitar kita. Wah, penasaran nih ya? Ayo, silakan. Penulisnya adalah Arifatun Anifah Setiawati. Oke. Buku ini tentang berbagai produk bahan kimia yang ada di sekitar kita yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Misalnya, yang pertama deterjen, kedua sabun, ketiga pasta gigi juga salah satu, keempat sampo, dan yang kelima kosmetik dan lain-lain. Jadi, oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dan selektif dalam memilih produk yang kita pakai. Oke. Terakhir adalah kucing kampung. Kucing kampung. Wah, kucing kampungnya gimana nih? Yang biasa. Yang biasa, yang kita pelihara ya? Iya. Oke, cirinya ada kan? Kucing kampung yang memiliki nama latin Persis silvestris. Oke. Dapat dengan mudah kamu temukan di jalanan. Oke, itu saja. Ya. Oke, terima kasih. Auditori, silakan. Sekarang presentasi sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, tugasnya adalah kamu menempelkan hasil karyanya tadi ya, hasil karyanya di papan. Silakan ditarik, silakan ditarik, geser. Oke, coba kasih tahu dulu dong sama teman-temannya, kamu tentang apa ini yang kamu kerjakan tadi? Tentang apa itu, Nak? Kenakalan remaja dan penanggulangannya. Kenakalan remaja dan penanggulangannya ya. Wah, bagus ya. Oke, bisa dipresentasikan coba. Kenakalan remaja dan penanggulangannya. Penulis Vina Berry Laming. Oke. Ini tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja. Untuk kenakalan remaja, Sering perkembangan zaman semakin memperhatikan. oke, 1. Ngebut-ngebutan di jalan, berlaku ugal-ugalan, perkelahian, membolos, suka membolos, coret-coret tembok dan suka lain-lain. coret tembok. Oke, Faktor penyebab secara apa umum, itu penyebabnya? keterlibatan dalam geng anak nakal, pergaulan Benar, ya. sama teman sebaya, keluarga, anak yang manja, anak yang kurang perhatian. Oke, itu ya Nak ya. Oke, kamu sambil menempelkan apa selotipnya tadi, silakan diambil dulu. Oke, bisa guntingnya juga atau ditempel boleh? Bagus ya. Silakan ditempelkan hasil karyanya. Silakan. Oke, silakan dulu. Ya. Ini punya Indra Sinta ya.
Kemudian ini punya Tommy, ini punya Rianti. Oke. Selanjutnya hasil karya dari kelompok kinestetik ya. Oke. Oke, silakan. Iya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Oke, menurut sudah. Tadi dari kinestetik sudah menempelkan karyanya. Nah, dari pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu ya, dari pelajaran hari ini, ada kesulitan nggak kamu buat resumenya tadi? Ada kesulitan nggak? Ya. Nanti belajar lagi ya. Jadi cari yang pokok-pokoknya saja ya. Kemudian menurut kamu dari kegiatan kita tadi, dari materi kita tadi, apa maknanya di situ? Apa yang makna yang kita dapatkan di situ? Belajar tentang membaca ini, apa yang kamu dapatkan? Kita lebih banyak, iya, kita lebih tahu tentang sesuatu hal ya yang kita baca. Oke. Kemudian terima kasih juga sudah membuat tugas-tugasnya tadi. Di sini ada dari Joseph Edison mengatakan bahwa membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Benar ya? Nah, menurut Helmiaya, orang yang tidak banyak membaca pasti tidak tahu. Benar? Benar. Orang yang tidak tahu sangat dekat dengan kebodohan, dan kebodohan akan sangat dekat dengan kemiskinan. Nah, oleh sebab itu anak-anak mari membangun minat baca dari sekarang ya. Kemudian membiasakan diri untuk membaca, mengembangkan minat baca sehingga membaca itu menjadi sebuah hobi yang menyenangkan. Cukup dengan pilih judul buku yang disuka seperti tips yang disampaikan tadi ya di dalam video tadi. Oke. Setelah memberikan layanan tadi sebagai bahan evaluasi ibu, nanti ibu akan kirim link di Google Form yang nanti akan kamu isi ya Nek ya, yang akan kamu isi di situ supaya ibu tahu apakah supaya ibu mengetahui sejauh mana pelajaran itu tersampaikan atau dimengerti oleh anak-anak. Jangan lupa diisi nanti ya. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini, dan terima kasih juga atas kerjasama anak-anak. Semuanya semangat? Oke. Aplaus dulu untuk kita semua. Ya, karena waktu juga waktu sudah hampir habis. Sekarang kita sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Semuanya berdoa ya. Ungkapkan rasa syukur kita karena hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran kita dengan baik. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Anak-anak, minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Ibu ucapkan selamat siang semuanya. Siang. Oke.